Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Ria akan menemani kalian belajar mata pelajaran IPAS, yaitu materinya tentang pertumbuhan hewan. Tapi sebelum itu alangkah baiknya anak-anak menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan tulisnya. Setelah itu Bu Ria juga akan memberikan soal melalui video ini dan nanti bisa dikirim ke Bu Ria ataupun ke Bu Lisa. Untuk yang pertama adalah pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam ini dimulai dari telur. Telur ayam yang diingkrami selama 3 minggu kemudian menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam yang baru keluar dari telur tubuhnya kecil dan ringan. Lalu anak ayam tersebut tumbuh, ukurannya tubuhnya bertambah berat dan tinggi. Selain perubahan ukuran tubuhnya, anak ayam pun mengalami perubahan pada warna bulunya. Nah, kemudian menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk yang berikutnya adalah pertumbuhan katak. Hewan ini sangat banyak di lingkungan kita. Hewan ini juga proses pertumbuhannya pertama dari telur. Telur yang dihasilkan oleh katak dewasa sampai menjadi 20.000 butir telur. Banyak sekali ya, 20.000 itu. Telur-telur katak itu akan dikeluarkan di dalam air dan kemudian mengapung di atas air hingga membentuk gumpalan. Beberapa telur juga akan bertahan dengan menempel pada tumbuhan atau tenggelam ke dalam air. Telur itu akan menetas pada usia 1 hingga 3 minggu sesuai dengan kondisi tempat telur berada. Tapi dari puluhan ribu telur tidak semuanya akan berhasil menetas secara sempurna. Akan ada beberapa telur katak yang mati dan tidak bisa menetas sama sekali. Untuk yang berikutnya adalah kecebong ataupun berudu. Telur yang sudah menetas akan menjalani tahap selanjutnya dengan menjadi kecebong atau berudu. Kecebong atau berudu ini akan hidup di dalam air sehingga memiliki organ yang akan menunjang. Fase ini, kecebong atau berudu akan memiliki insang 2 hari setelah menetas. Pada tahap ini, kecebong juga akan hidup secara tertutup di dalam air selama 5 hari, hingga hewan ini berubah ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya adalah katak muda, kemudian katak dewasa. Fase terakhir pada daur hidup katak adalah menjadi katak dewasa yang mulai hidup di darat. Katak dewasa sudah memiliki seluruh bagian tubuh sempurna dan akan menghabiskan banyak waktu di darat, namun tidak kehilangan kemampuan untuk berenang. Jadi katak ini berada di dua alam ya, di darat ataupun di air. Katak dewasa juga akan memiliki kaki bagian belakang yang lebih panjang, yang berguna membantu untuk melompat ataupun berenang. Setelah menjadi katak dewasa, hewan ini bisa mulai berkembang biak dengan melanjutkan keturunannya. Katak ini mengalami metamorfosis. Yang berikutnya adalah pertumbuhan kupu-kupu. Pertumbuhan kupu-kupu ini hampir sama, yang dimulai dari telur. Sama seperti ikan dan ayam juga, kupu-kupu pun berkembang biak dengan bertelur. Namun, punya daur hidup sendiri yang sedikit berbeda. Kupu-kupu bermetamorfosa setelah beberapa hari. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup, juga memiliki pertumbuhan yang membutuhkan makanan dan minuman. Yang berikutnya, setelah kita mempelajari beberapa cara pertumbuhan hewan itu untuk tumbuh, maka selanjutnya kita belajar tentang cara memelihara hewan. Untuk yang pertama adalah membersihkan kandang. Kandang harus dalam keadaan bersih agar tidak menyimpan bibit penyakit. Jadi hewan peliharaan itu hampir semuanya mempunyai kandang.
Alangkah baiknya jika kandang itu dibersihkan secara rutin agar tidak menyimpan bibit penyakit. Untuk yang kedua, kebersihan dan perawatan hewan. Hewan yang dipelihara sebaiknya selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Hewan dimandikan seminggu sekali untuk menjaga kesehatannya, bisa diberikan vitamin ataupun obat. Yang ketiga adalah pemberian makanan. Makanan diberikan sesuai dengan jenis hewannya, diberikan secara teratur dan cukup jumlahnya. Jadi setiap hewan peliharaan itu memiliki jenis makanan yang berbeda, mulai dari rumput-rumputan yang dimakan oleh hewan seperti kambing atau sapi, kucing ataupun ayam itu juga mempunyai jenis makanan yang berbeda. Untuk berikutnya, Bu Ria akan memberikan 3 soal saja yang nanti akan kalian kerjakan, bisa dikirimkan ke Bu Ria ataupun ke Bu Lisa. Untuk soal pertama adalah ceritakan pertumbuhan hewan yang ada di sekitar rumahmu. Jadi kalian boleh menceritakan satu saja hewan yang ada di sekitar rumahmu. Yang kedua, hal apa saja yang dibutuhkan agar hewan peliharaanmu sehat dan tumbuh dengan cepat. Tadi sudah Bu Ria sampaikan ya bagaimana cara merawatnya. Untuk yang nomor 3, berikan 2 contoh hewan berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi hewan itu ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Kalian menyebutkan 2 saja. Nah, mungkin itu saja tugas yang diberikan oleh Bu Ria. Nanti kalian boleh mengirim di Bu Lisa ataupun di Bu Ria. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk anak-anak semua, sudah semangat sekali mendengarkan materi dari Bu Ria. Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.